Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di ibadah pagi lawatan Tuhan pada hari ini dengan semangat dan sukacita yang baru. Dan sebelumnya mari kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan anugerah-Mu kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa korban syukur kami ke hadirat Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah, untuk saudara-saudara kami yang ada dalam perjalanan, baik mereka yang sudah di kantor maupun di tempat mereka sekolah. Tuhan semuanya tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, pimpin kami dan berkati kami Tuhan. Dan kalau juga nanti kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada kami, dan kami dikuatkan dan kami diperbaharui dengan sukacita yang baru di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin Roh Kudus pagi lawatan Tuhan ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Yesus kita maha dahsyat. Yes. Mari kita angkat satu pujian di pagi hari ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dimanapun kita berada, jangan pernah lelah. Karena kita punya Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Mari kita tepuk tangan semua yang ada di rumah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari nyanyikan pujian ini dengan semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Pada kesempatan ibadah pagi lawatan Tuhan saat ini, kita bersama-sama mengucap syukur bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita sekalian itu semua seizin Tuhan. Pada kesempatan yang indah ibadah pagi lawatan Tuhan saat ini, saya akan sampaikan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saya membaca firman Tuhan sebagai berikut. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berbahagia setiap saudara yang mendengar sabda Allah serta memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara, ini berbicara tentang hikmat Tuhan. Dan apa kolerasinya dengan tema besar kita di tahun 2023 ini, yaitu tahun percepatan. Tahun percepatan adalah waktu melebihi waktu yang sudah ditentukan, lebih cepat, lebih dahsyat, lebih mencapai sasaran yang kita idamkan, yang kita rindukan bersama-sama. Jadi saudara-saudara, percepatan di sini saya mengartikan yaitu adanya terobosan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi tahun percepatan ini kita harus mendapatkan terobosan-terobosan baru atas hidup kita sekalian, teristimewa lagi dalam pekerjaan Tuhan. Gereja Tuhan harus dinamis, gereja Tuhan harus hidup, gereja Tuhan harus bergerak lebih cepat lagi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan firman Tuhan berkata pada kesempatan saat ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, belum timbul dalam hati, itu semua Allah berikan kepada setiap kita yang mengasihi Dia. Kekasih-kekasih Tuhan, 2023 sudah barang tentu ada tantangan-tantangan tertentu untuk gereja Tuhan, untuk setiap orang yang beriman. Kita tahu bahwa dunia dewasa ini adalah dunia yang semakin lama, saya punya istilah, semakin semrawut, semakin tidak jelas arah tujuannya. Dan untuk itu gereja Tuhan harus memiliki hikmat Tuhan ini, untuk mendapatkan satu percepatan, untuk mendapatkan satu terobosan. Apa bekal kita dari firman Tuhan di tahun 2023 ini? Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu kita merayakan ibadah Natal, merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan satu di antara cerita ini, anugerah Allah datang kepada Maria. Saudara-saudara, dan Maria mengalami terobosan yang luar biasa, mengalami percepatan daripada Tuhan. Jadi 2023 ini yakinlah kita bahwa kita memiliki satu sikap untuk melakukan segala sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum kita dengar, belum pernah kita timbul dalam hati, Allah itu berikan kepada kita sekalian. Maria dapat mengandung oleh anugerah Tuhan. Ini terobosan yang luar biasa. Gereja Tuhan harus memiliki terobosan-terobosan yang baru. Tidak statis, tapi saya katakan dinamis. Gereja Tuhan itu bergerak lebih cepat lagi, bergerak lebih dahsyat lagi. Saudara-saudaraku, jadi kita memiliki terobosan daripada Tuhan di 2023 ini. Contoh yang lain, Bartimeus yang buta, saudara-saudara. Dia berteriak-teriak tatkala berjumpa dengan Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan akhirnya Bartimeus memiliki satu kuasa menerobos
percepatan yang luar biasa. Kalau proses dari ilmu kesehatan, mungkin begitu lama dia harus menunggu, begitu panjang waktunya. Tapi dengan Tuhan, Tuhan berkata kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lantas Bartimeus menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi tatkala kita diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan, yakin di 2023 ini Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Dan kita menjawab dengan tegas, Rabuni, seperti Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Masalah apa yang kita hadapi di tahun 2023 ini? Dengarkan sabda Tuhan. Apa yang Tuhan tanyakan kepada kita, jawab dengan tegas, jawab dengan iman, bahwa segala sesuatunya itu Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita sekalian. Kiranya sabda Tuhan jadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Ya, kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, hamba sudah sampaikan berita firman Allah. Tahun ini adalah tahun percepatan. Kami memiliki terobosan-terobosan yang baru oleh kuasa firman Allah. Maria mengalami lawatan Tuhan dan dia bersikap untuk hidup di dalam terobosan-terobosan yang baru, mengalami percepatan anugerah Tuhan. Bartimeus yang buta juga, Bapa di sorga, mengalami terobosan, mengalami percepatan sehingga mujizat itu terjadi atas Bartimeus. Sidang jemaat-Mu Bapa di sorga, hamba berdoa atas hidup mereka. Berkati mereka, lawat mereka, pulihkan keadaan mereka, dan hamba-Mu mengucap syukur bahwa mereka terus dalam perlindungan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.